bagaimana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kawan-kawannya, ya, satu kampusnya, teman-temannya, mereka rame-rame tinggalkan agama lama mereka. Mereka disiksa, mereka diusir, dan mereka mengalami penderitaan yang hebat. Karena itu ketika dia juga melakukan hal yang sama, dia meninggalkan agama lamanya, dia ketakutan, jangan-jangan aku juga akan disiksa, dipukul, dan diusir dari rumah. Nah, bagaimana kisah kesaksian dari para mahasiswa-mahasiswa yang menerima Yesus ini? Mari kita ikuti bersama-sama kesaksiannya. Kalau melihat kesaksian teman-teman itu ngeri-ngeri. Saat mereka terima Tuhan Yesus sampai keluarganya itu mengusir, sampai bahkan ada yang mau dibunuh. Waktu itu saya sudah lulus SMA, terus saya kuliah. Itu kuliah di Jogja. Saya punya sahabat saya cowok, dia Nasrani juga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kembali kita akan hadirkan momen syahadat dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Seorang mahasiswi bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman, Jogja sebagai kota hidayah, banyak sekali dari para milenial muda, terkhusus para mahasiswa-mahasiswi yang bersyahadat masuk Islam. Hal itu adalah sebuah kenyataan yang tidak dipungkiri, sehingga membuat misionaris yang satu ini kejang-kejang teman-teman, sehingga membuat sebuah cerita karangan yang katanya banyak sekali, ada puluhan mahasiswa di Jogja murtad dan mereka diancam dibunuh. Nah, kesaksian dari siapa lagi? Kesaksian dari channel Pengepul Murtadin Odong-Odong, yaitu Yermia Sumikar. Nah teman-teman, sebelum kita simak momen bersyahadatnya seorang mahasiswi di Jogja, mari kita simak sebuah cerita tipu-tipu dan juga lawak-lawak yang dihadirkan oleh Pendeta Pengepul Murtadin Odong-Odong, yaitu Pendeta Yermia Sumikar berikut ini. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara perhatikan apa yang disaksikan oleh pesaksi kali ini. Bagaimana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kawan-kawannya, ya, satu kampusnya, teman-temannya, mereka rame-rame tinggalkan agama lama mereka. Mereka disiksa, mereka diusir, dan mereka mengalami penderitaan yang hebat. Karena itu ketika dia juga melakukan hal yang sama, dia meninggalkan agama lamanya, dia ketakutan, jangan-jangan aku juga akan disiksa, dipukul, dan diusir dari rumah. Dia berdoa kepada Tuhan, dan puji Tuhan, ketika dia mengutarakan bahwa dia sekarang telah menjadi Kristen, pengikut Yesus, orang tuanya secara ajaib menyetujui tindakannya, keputusannya. Teman-teman, ketika kita tengok judulnya adalah puluhan mahasiswa diancam dibunuh, diusir, siksa karena masuk Kristen. Kami tak takut, tetap percaya. Nah, itulah judul yang ditulis di dalam video, di dalam konten Pendeta Yermia Sumikar di channel Kesaksian Murtadin. Saudara, kalau bukan Tuhan yang bekerja, sekali lagi, itu tidak mungkin terjadi. Jadi saudara lihat, ini kesaksian fakta, ini kesaksian nyata, bahwa memang para murtadin mengalami penderitaan yang hebat, mereka mengalami siksaan yang hebat, namun mereka tetap bertahan dan percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana kisah kesaksian dari para mahasiswa-mahasiswa yang menerima Yesus ini? Mari kita ikuti bersama-sama kesaksiannya. Puji Tuhan.
Puluhan mahasiswa-mahasiswi murtad dan mereka tetap percaya walaupun diancam, dibunuh dan lain sebagainya. Itu kata pendeta Yeremia Sumikar. Ya teman-teman, lagi-lagi pendeta pengepul murtadin Yeremia Sumikar ini harus berbohong untuk mendukung cerita karangannya tersebut. Dia katakan Tuhan bekerja, tetapi benarkah Tuhannya Yeremia Sumikar itu bekerja? Jelas tidak mampu. Karena apa? Di dalam Yohanes 5 nomor 30 ada tertulis, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, inilah pernyataan dari Yesus yang notabene disembah dan dituhankan oleh pendeta Yeremia Sumikar. Ternyata Yesus, Tuhannya Yeremia Sumikar itu tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi dikatakan Tuhannya Yeremia Sumikar bekerja katanya. Jadi sangat jelas tipu-tipu dari Yeremia Sumikar dibantah oleh ayat di dalam Bibelnya sendiri. Kalau melihat kesaksian teman-teman itu ngeri-ngeri, saat mereka terima Tuhan Yesus sampai keluarganya itu mengusir, sampai bahkan ada yang mau dibunuh. Saya nggak mau seperti itu Tuhan, saya nggak mau gitu. Nah, saya berdoa aja untuk orang tua saya supaya Tuhan lembutkan hatinya. Nah, pada saat Hari Raya Idul Fitri, kejadian itu masih teringat. Saya bingung Tuhan, kalau saya nggak sholat Idul Fitri, nanti mereka pasti tanya gitu, kenapa kamu nggak sholat gitu. Dan saya pulang waktu itu. Dan karena mereka belum tahu saya Kristen, jadi setiap kali saya hari Minggu itu saya pura-pura main, aku mau pergi ke tempat teman gitu. Tapi di situ saya cari gereja, saya beribadah. Teman-teman, kalau kita lihat thumbnailnya ya, wajahnya dipasang wajah yang sangat cantik. Coba adakah persamaan antara thumbnail dengan seorang murtadin ya, ngakunya murtadin yang memberikan kesaksian tersebut? Wajahnya sangat kontras teman-teman ya. Dan belum lagi apa yang tertulis di dalam thumbnail sangat-sangat ngeri. Universitas Jogja terkejut, puluhan mahasiswa-mahasiswinya murtad. Saya melihat bagaimana mereka diusir, mau dibunuh. Nah, sungguh sangat wow sekali teman-teman ya. Judul, thumbnail dan juga gambar di thumbnail sangat-sangat kontras, sangat-sangat bombastis, sangat-sangat jelas penipuannya. Kenapa pendeta Yeremia Sumikar, pendeta pengepul murtadin odong-odong ini harus berdusta? Karena berdusta itu boleh di dalam segala hal, seperti yang tertulis di dalam Roma 3 nomor 7. Itulah pedoman yang dipakai oleh pendeta Yeremia Sumikar ini, sehingga setiap kali kesaksian dia harus menipu dan berdusta. Hari Minggu itu saya pura-pura main, aku mau pergi ke tempat teman gitu. Tapi di situ saya cari gereja, saya beribadah, dan saya ketemu dengan hamba Tuhan yang kenal saya. Ternyata saya anak dari ibu ini gitu. Ternyata hamba Tuhan ini langganan makan orang tua saya itu buka warung nasi gitu. Dan lalu si murtadin mulailah mengarang bebas. Dia bercerita, katanya dia hari Minggu harus ke gereja. Ngapain? Orang Yesus saja tidak kenal gereja. Selama hidupnya Yesus tidak pernah beribadah di gereja, dan di dalam ajarannya Yesus tidak menyuruh umatnya untuk pergi ke gereja. Jadi ke gereja itu ngapain? Dan dikatakan oleh si murtadin itu, ketika di gereja dia bertemu dengan hamba Tuhan. Jadi sama seperti Yesus yang tertulis di dalam Matius 12 nomor 15 sampai 21. Di situ judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan yang tidak pernah ke gereja. Yesus hamba Tuhan yang tidak menyuruh umatnya untuk beribadah ke gereja. Nah teman-teman, hamba Tuhan, tetapi kenapa dituhankan? Nah itulah yang menjadi pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh pendeta Yeremia Sumikar, pengepul murtadin odong-odong tersebut. Untuk kali ini dimohon kejujuran dari pendeta Yeremia Sumikar dan juga kejujuran dari semua umat Kristen di seluruh dunia. Di dalam Bibelnya sendiri tertulis Yesus hamba Tuhan, tetapi kenapa kalian Tuhan kan? Dari nama saya Dewi Syafitri, latar belakang saya adalah Muslim. Kenapa kok saya bisa menjadi Kristen? Pada waktu itu saya SMA,
keluarga saya sebenarnya keluarga yang nasional, jadi tidak begitu fanatik sekali, tidak nasional. Bahkan ada keluarga yang beragama lain juga. Pada saat SMA itu saya pernah dikasih mimpi, tapi waktu itu saya hanya sebatas itu paling mimpi biasa gitu aja. Nah, saya dikasih mimpi itu seperti salib gitu. Nah, terus karena saya suka seni, suka menggambar, saya tanpa sadar kadang gambar salib. Nah, begitu sadar, ngapain saya harus gambar salib? Akhirnya untuk mengakalinya, saya bikin layang-layang. Nah, saya waktu itu saya sudah lulus SMA, terus saya kuliah. Itu kuliah di Jogja. Saya punya sahabat saya cowok, dia Nasrani juga. Nah, karena dari SMP sampai kuliah itu kita sahabatan aja. Kenapa Murtadin ini bisa masuk Kristen? Karena dia bermimpi, katanya mimpi ditemui oleh gambar salib, dan lalu dia yang katanya dia orang seni menggambar salib tersebut, takut ketahuan, lalu salib tersebut dirubah menjadi layang-layang. Setelah tamat SMA lalu kuliah di Jogja. Nah, di sini masih barengan sama temannya semasa sekolah sampai kuliah. Ternyata temannya itu Nasrani. Nah, inilah jadi kebohongan dari pendeta Yeremia Sumikar dibongkar oleh Murtadin ini sendiri. Murtadin ini ngaku dia di masa-masa kuliahnya dia masih bersahabat atau kenal, mungkin teman dekat ya, dengan seorang cowok yang Nasrani tersebut, hingga akhirnya dia murtad. Jadi tidak betul apa yang dikatakan oleh pendeta Yeremia Sumikar, puluhan mahasiswa-mahasiswi murtad, diancam diusir dari rumah dan mau dibunuh. Nah, tetapi realitanya yang terjadi adalah setiap hari banyak sekali dari para mahasiswa-mahasiswi di Jogja yang bersyahadat. Nah, itu realita yang tidak bisa dibantah lagi. Makanya untuk menanggapi realita yang ada tersebut diperlukan kebohongan dan tipu-tipu dari pendeta Yeremia Sumikar dengan menampilkan kesaksian-kesaksian dusta seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tunjukkan satu bukti saja untuk membungkam klaim dan juga kebohongan dari pendeta Yeremia Sumikar tentang adanya puluhan mahasiswa-mahasiswi di Jogja murtad, diusir, terancam mau dibunuh, tetapi realitanya adalah bohong dan dusta tersebut. Kita akan tampilkan sebuah video dari Mu'alaf Center Yogyakarta, di mana beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswi di Yogyakarta bersyahadat masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nama saya Ovilia Dia Karisma. Tempat tanggal lahir saya di Klaten 15 Januari 1997. Pekerjaan pelajaran mahasiswa agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Ahad tanggal 18 Mei 2025 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seorang mahasiswi di Yogyakarta bersyahadat, itu realita. Tetapi ada kisah ataupun cerita karangan dari seorang murtadin, ya, hasil dari produk
pengepul murtadin odong-odong Pendeta Yeremia Sumigar, yang katanya ada puluhan mahasiswa-mahasiswi di Yogyakarta murtad, mereka diusir dan mau dibunuh, tetapi realitanya itu adalah cerita dusta dari Pendeta Yeremia Sumigar. Nah teman-teman, kita doakan untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Ingat Pendeta Yeremia Sumigar, semakin Anda berdusta, semakin Anda tipu-tipu, maka akan semakin banyak dari jemaat Anda yang akan bersyahadat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.